Video kali ini akan membahas mengenai struktur data linked list. Kalau kita bicara tentang linked list, ini bisa kita bayangkan seperti halnya array, di mana di situ dia menyimpan banyak atau berbagai atau sejumlah data dalam variabel yang sama. Oke. Hanya saja di dalam linked list ini dia punya kemampuan untuk add, untuk delete, ataupun insert secara dinamis. Jadi nanti ukuran array-nya bisa membesar, bisa mengecil selama program itu dibuat atau dijalankan. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang struktur data linked list ini, kita punya struktur data di dalam Python itu yang punya kemampuan yang sama, yaitu list. Hanya saja tidak semua pemrograman menyediakan struktur data yang bersifat dinamis seperti halnya Python, yaitu list ini. Oke, kali ini kita akan jelaskan satu persatu, kita akan bahas satu persatu bagaimana membentuk linked list, bagaimana kita add data di dalam linked list, delete data, ataupun insert data di dalam linked list. Oke, ini adalah contoh, ini adalah ilustrasi gambaran dari suatu linked list. Dapat kita lihat bahwa di linked list ini terdapat beberapa item, yaitu ini, kemudian ini, dan seterusnya. Terakhir adalah ini. Oke, ini yang kita sebut dengan node. Jadi di dalam linked list ini kumpulan dari beberapa node. Ujung dari linked list itu adalah ini kita sebut dengan nil atau non atau null dan sebagainya, ya, yang menandakan bahwa linked list ini berakhir pada node yang sebelah sini. Oke, sebelum kita bahas bagaimana add, delete, insert dan sebagainya, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana membentuk suatu node, atau kita bahas terlebih dahulu komponen terkecil dari linked list, yaitu node. Oke, ini adalah contoh node. Jadi kita lihat di sana, ini adalah contoh node. Ada dua komponen item di sana, yaitu komponen yang berisi data dan komponen yang berisi pointer ke node berikutnya, yaitu komponen yang berisi data, kita sebut dengan data, atau komponen yang berisi pointer ke node berikutnya, atau yang kita sebut dengan pointer next-nya. Jadi di dalam komponen next ini nanti akan menunjukkan bahwa node ini, node selanjutnya adalah yang mana. Kalau masih pertama kali dibuat, maka pointer next-nya akan menunjuk kepada null atau nil atau non. Oke, sekarang kita akan membuat bagaimana, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana membuat node dengan menggunakan Python. Sekarang kita coba buat kelas untuk membuat suatu node. Ya, kita kasih judul terlebih dahulu. Oke, kita beri nama kelas kita adalah kelas node. Di dalam kelas node ini ada beberapa metode yang akan kita buat yang mencerminkan node yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Oke, yang pertama kali kita akan punya yang namanya konstruktor. Jadi setiap kita bikin node, maka metode ini yang akan selalu dieksekusi. Oke. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
bahwa untuk membuat node kita punya dua komponen. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah pointer next yang menunjukkan nanti si node ini akan menuju ke node yang mana. Ketika pertama kali diinisialisasi, ketika pertama kali node dibuat, maka dia akan menuju null atau nil atau non. Oke. Self kita sebut dengan data sama dengan item, kemudian self next-nya kita set ke non. Ini adalah konstruktor dari kelas node. Berikutnya adalah ada beberapa metode yang harus kita buat untuk mengetahui data apa yang terdapat pada node tadi, kemudian pointer next-nya menuju kemana, hanya itu aja sih. Kemudian kita juga sewaktu-waktu bisa ngeset data ataupun pointer next dari node. Jadi kita punya get data dan set data. Oke. Yang pertama adalah def get data. Maka kita returnkan self dari data. Kemudian kita punya def get next. Maka return value-nya adalah pointer next-nya. Oke. Kemudian kita juga data maupun next sebenarnya pada saat inisialisasi sudah kita set, tapi suatu saat kita juga mungkin akan merubah data yang terdapat pada node tersebut, dan kita juga merubah pointer next dari si node tadi. Oke, kita set, kita buat metode set. Self data kita set dengan item, kemudian def set next, self next kita set dengan pt. Oke, ini adalah class node yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita coba panggil ya. Misalkan kita punya node dengan nama N1, kita isi pada saat pertama kali, kita isi dengan data misalkan 21. Oke, kita jalankan. Oke, pada saat ini berarti kita sudah buat objek N1 yang memiliki kelas node di mana properti atau atribut dari objek N1 yang berupa data diisi dengan 21. Oke. Misalkan kita ingin tahu isi dari data ataupun pointer next yang terdapat pada objek N1, bisa kita lakukan print get N1 get data, kemudian print N1 get next. Oke, dapat dilihat bahwa data yang terdapat pada objek N1 adalah 21, dan pointer next dari objek N1 atau node N1 itu masih menunjuk ke nil atau non atau null. Oke, misalkan kita punya objek 2, N2, node sama dengan 10, maka kita lakukan hal yang sama. Maka kita dapatkan contoh seperti ini. Misalkan sekarang
N2 tadi kita lihat bahwa N2 nextnya adalah non atau null atau nil, maka sekarang kita set N2-nya menuju N1. Maka bisa kita lakukan perintah N2 set next menuju N1. Maka ketika kita lakukan perintah seperti ini, akan kita dapatkan ini. Pointer next dari objek atau node N2 itu menuju suatu node lain, gitu ya. Ini adalah contoh atau bagaimana kita membuat kelas